Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, di video kali ini podcast horor. Jadi gak ada sayanya yang bercerita, cuma ada suaranya aja. Nanti teman-teman kira-kira suka yang ada orangnya yang bercerita gitu atau cuma suara seperti ini saja. Oke, jadi di video kali ini itu tentang masih pengalaman horor seseorang yang bernama Dimas. Dimas ini salah satu subscriber juga di YouTube Mapurni. Alhamdulillah ada yang ngirim. Jadi ini pengalaman Dimas ketika dia mudik gitu dan dia pipis sembarangan. Nah, karena ulah itulah yang membuat dia mengalami hal-hal gaib atau pengalaman horor gitu ya, diganggu gitu ketika di perjalanan pulang waktu mudik. Oke, jadi seperti apa ceritanya? Simak terus, siapkan makanan, pilih posisi rebahan ternyaman dan aktifkan imajinasi kalian. Halo, aku Dimas. Aku bekerja di Kota Malang. Aku berasal dari Kediri. Pada waktu itu, seminggu setelah Lebaran, aku memutuskan untuk mudik. Karena emang ada aturan sebelum Lebaran atau pas Lebaran itu tidak diperbolehkan untuk mudik. Jadi aku putuskan untuk mudik setelah Lebaran. Pada waktu itu aku berangkat dari Malang ke Kediri sendiri. Aku berangkat sekitar pukul setengah 7 atau habis maghrib itu, lengkap dengan tas, helm, jaket, sepatu, dan lain-lainnya. Di awal perjalanan itu masih biasa aja, tanpa ada kendala. Tetapi di pertengahan jalan, tiba-tiba aku kebelet buang air kecil. Dan itu kebelet banget, udah di pucuk gitu. Tapi pada waktu itu aku masih sampai di jalan yang pinggir-pinggirnya masih hutan, jauh dari rumah warga dan juga masih jauh dari rest area. Dan pada waktu itu mau nggak mau, aku turun di pinggir jalan, kemudian masuk ke semak-semak untuk buang air kecil. Pada waktu itu, aku buang air kecil di pohon yang nggak terlalu besar, biasa aja gitu. Tetapi bagian pohon itu yang bagian atas itu gundul, jadi gak ada daun-daunnya gitu. Pada waktu itu, aku buang air kecil biasa aja, gak ada gangguan apapun, lancar-lancar aja. Cuma pada waktu itu aku lupa untuk tidak permisi, jadi langsung gitu aja. Nah, ketika sudah selesai, aku meninggalkan tempat itu, meninggalkan pohon itu. Aku nggak merasa ada yang aneh atau kejadian yang aneh gitu. Cuma pada waktu itu, aku cuma mencium bau hancing. Cuma pikirku mungkin itu bau hancing dari aku sendiri gitu kan. Dan mungkin memang karena aku masih berada di area tempat aku buang air kecil gitu. Ya udah, aku positive thinking dan aku lanjutkan jalan. Nah, setelah beberapa menit aku jalan, beberapa kilometer itu, bau hancing ini tetap nempel, tetap melekat gitu. Kayak sumbernya itu deket banget gitu. Dan bau hancing ini cukup mengganggu perjalanan gitu kan. Dan akhirnya aku berhenti untuk ngecek apakah ada yang nempel atau mungkin bajuku atau celanaku itu terkena gitu kan. Ya udah, aku berhenti buat ngecek gitu. Nah, pada waktu itu aku cek dari motor, baju, pakaian semuanya aku cek, nggak ada yang terkena air kencing juga gitu. Dan sumbernya pun juga bukan dari pakaian yang aku pakai atau dari motor juga gitu. Jadi emang bau kencing ini bukan dari pakaianku atau dari motorku juga gitu. Dan aku juga bingung gitu, ini bau dari mana gitu kan. Dan yang bikin aneh lagi, di perjalanan, selama perjalanan, bau ini tetap ada, seolah kayak sumber baunya itu berada di depanku gitu. Dah, karena emang sumber baunya nggak dari aku, nggak dari pakaianku juga, aku lanjutkan jalan. Aku jalan sekitar 15 menitan gitu, tiba-tiba motorku ini terasa berat. Berat banget pokok, rasanya kayak bannya bocor gitu. Nah, pada waktu itu aku berhenti lagi buat ngecek, takutnya kalau emang bocor gitu kan. Ketika aku cek, ternyata ban motornya pun juga nggak apa-apa. Aku cek lagi ke bagian yang lainnya, rem dan lain-lain gitu, aku cek dan aman-aman aja gitu, gak ada yang aneh atau gak ada yang rusak. Nah, pada waktu itu posisi masih tercium bau hancing. Tiba-tiba pada saat saya berhenti buat ngecek ban motor gitu, saya mencium ada bau busuk banget. Baunya busuk banget lah, pokok busuk banget gitu. Jadi ada dua bau yang aku cium gitu. Ada bau busuk yang tiba-tiba muncul, dan juga ada bau hancing yang dari tadi ngikut terus gitu kan. Nah, pada waktu itu aku berpikir, oh mungkin di sekitar ini atau di tempat yang aku berhenti buat ngecek motor ini mungkin ada bangkai hewan gitu. Jadi baunya sampai tercium gitu kan.
Dah akhirnya dari situ karena emang motor nggak apa-apa, banku juga aman, rem juga aman-aman aja, aku lanjutkan jalan. Nah, anehnya ketika aku berhenti dan aku lanjut jalan ini, motor ini udah biasa aja, nggak ada yang berat gitu, biasa-biasa aja dan enteng-enteng aja gitu. Tetapi pada waktu itu aku masih mencium bau hancing dan ini gak hilang-hilang gitu, masih nempel terus gitu. Nah, nggak beberapa lama, sekitar 20 menitan gitu, aku sampai di rest area. Nah, di rest area ini aku coba ke warung, istirahat sebentar. Aku coba pesen kopi itu kan, dan setelah aku pesen, aku tinggal ke kamar mandi dulu gitu kan. Buat ngecek sebenarnya bau pesing ini, bau hancing ini berasal dari mana gitu kan. Takutnya kalau emang ada bajuku yang terkena atau mungkin apa yang aku pakai ini terkena gitu kan. Udah aku lanjut ke kamar mandi buat ngecek. Aku cek semuanya, wes dari helm, baju, celana, tas dan lain-lain, sepatu. Itu gak terasa atau gak tercium bau hancing sama sekali gitu. Nah di situ aku simpulkan berarti emang bau hancing ini bukan berasal dari bajuku gitu kan. Nah setelah dari kamar mandi ini aku coba ke motor lagi buat ngecek apakah motorku yang terkena. Kalaupun motorku yang terkena, itu siapa pelakunya juga gitu kan. Padahal pada waktu itu aku buang air kecil kan nggak di motor. Aku buang air kecil agak ke dalam sawah-sawah gitu, ke dalam hutan gitu kan. Tapi kok aneh gitu, bau hancing ini nggak hilang-hilang terus ngikut gitu kan. Udah aku cek ternyata emang di motorku pun juga nggak tercium bau hancing juga gitu. Udah dari situ aku kembali ke warung buat minum kopi. Nah pada waktu itu ketika aku masuk warung minum kopi, di situ ada keluarga, entah itu habis jalan-jalan atau mudik juga. Cuma di situ ada ayahnya, ada ibu, dan juga ada satu anak kecil. Jadi ada 3 orang di situ. Nah di situ ketika saya masuk, saya minum kopi, anak kecil ini kayak ketakutan gitu lihat saya. Padahal saya nggak ngapa-ngapain juga gitu kan, saya cuma minum kopi gitu. Nah ekspresi si anak kecil ini kayak tiba-tiba dia meluk ibunya sambil curi-curi pandang ke saya gitu. Dan tiba-tiba dia nangis gitu cuy. Dia nangis kayak ketakutan banget gitulah. Nah pada waktu itu dia nangis sambil nunjuk ke arah saya, sambil bilang masih masih gitu, seolah-olah dia kayak ngelihat hantu gitu cuy. Kayak dia ngeliat saya kayak ngeliat hantu gitu, tiba-tiba nangis sambil bilang masih masih gitu kan. Nah si ibunya bilang ke anaknya gitu kan, kamu kenapa, kamu lihat apa gitu. Si anaknya tetap nangis sambil nunjuk ke arah saya sambil bilang masih masih, tetap gitu aja gitu. Ya udah, karena itu saya juga sungkan juga gitu kan, merasa sungkan gitu karena kedatangan saya jadi mengganggu mereka. Akhirnya saya cepet-cepet buat ngabisin kopi saya dan lanjut jalan lagi. Dan kemudian saya lanjut jalan, setelah beberapa menit itu saya juga mikir gitu, yang kejadian di rest area tadi gitu, si anak itu kenapa kok lihat saya kok kayak lihat hantu gitu, ketakutan banget gitu kan. Nah pada waktu itu di saat saya jalan ini saya masih mencium bau hancing, belum hilang-hilang juga. Terus nggak beberapa lama, sekitar 15 menitan gitulah, tiba-tiba motor itu terasa berat lagi. Tapi beratnya itu beda, nggak kayak di awal gitu. Terasa beratnya itu kayak seperti membonceng orang gitu. Jadi yang awalnya enteng-enteng aja, tiba-tiba terasa berat gitu aja seperti membonceng orang. Nah, bebarengan dengan hal itu, tiba-tiba bau kencing ini hilang sendiri gitu. Jadi motor terasa berat, tiba-tiba bau hancingnya hilang gitu. Nah tetapi nggak beberapa lama, bau hancing itu kan hilang. Tiba-tiba tergantikan dengan bau yang justru malah bikin merinding cuy. Tiba-tiba bau hancing itu terganti dengan bau wangi melati yang nyenget banget. Pokok rasanya kayak bau melati itu kayak berada di samping gitu lah. Nyenget banget gitu pokoknya. Dan pada waktu itu keadaan jalan juga sepi karena emang aku pulang malam gitu kan. Keadaan juga naik motor kan, dan logikanya kalau emang ada bau pasti ada barangnya gitu. Dan itu emang gak ada apa-apa, gak ada motor lewat yang membawa bunga melati atau mobil yang membawa melati, itu juga gak ada. Tiba-tiba muncul aja gitu baunya. Dan anehnya lagi, bau melati ini nempel terus gitu, kayak si bau hancing di awal tadi gitu. Jadi bau wangi ini nempel dari jalan yang masih sepi penduduk
sampai rame penduduk, sampai sepi penduduk lagi, bau wangi ini tetap nempel. Dan yang lebih herannya lagi, motor nih masih terasa berat seperti bonceng orang gitu. Nah, sampai pada waktu itu ada kejadian yang aneh juga. Jadi di jalan gitu kan, dengan posisi masih motor terasa berat, bau wangi juga masih nempel. Tiba-tiba ada seseorang naik motor gitu, dia nyalip saya pelan-pelan dari belakang itu, tapi dia sambil manggil kata Mas gitu. Jadi kayak Mas. Nah, dia manggil kata Mas sambil nepuk jok bagian belakangnya, bagian motor belakangnya gitu. Dan dia sambil ngelihat saya. Nah, pada waktu itu seolah-olah dia kayak ngasih tahu kalau di belakang saya ada sesuatu gitu. Nah, setelah itu melihat kode dari orang itu, saya coba berhenti buat ngecek. Takutnya kalau saya emang bonceng sesuatu, entah hewan atau apa yang berbahaya gitu kan. Saya berhenti, saya cek, saya nengok ke belakang, nggak ada apa-apa. Saya tetap sendirian gitu, dan nggak ada yang berbahaya juga itu di belakang kan. Nah, karena emang nggak ada apa-apa, saya lanjut lagi perjalanan. Nah, nggak beberapa lama saya jalan, itu saya sampai di jalan yang udah sia anjing, tiba. Nah, karena emang nggak ada apa-apa, akhirnya saya lanjut jalan. Nah, nggak beberapa lama saya jalan gitu, sekitar 20 menitan gitu, saya sampai di jalan yang pinggir-pinggirnya itu udah banyak rumah penduduk gitu ya. Udah lumayan ramai gitulah. Nah, di situ entah kenapa tiba-tiba pundak itu merasa merinding banget dan juga kayak terasa berat dan sakit banget gitu. Di posisi pada waktu itu saya masih mencium bau wangi, motor terasa masih berat, dan juga tiba-tiba pundak terasa berat, sakit, dan juga kayak capek banget gitu. Nah, dari kejadian itu karena emang sakit banget gitu kan, saya berhenti sebentar buat ya cuma olahraga dikit gitu kan. Nah, di situ saya merasa kayak sepertinya ini di perjalanan saya ada yang aneh gitu kan. Ada yang mengganggu gitulah. Kemudian saya di situ baca doa gitu kan, baca doa gitu. Nah, terus nggak berapa lama, tiba-tiba rasa sakit yang ada di pundak ini hilang sendiri, cuy. Bener-bener hilang gitu, udah biasa aja gitu. Terus juga sama bau-bau wangi, itu juga hilang sendiri setelah saya baca doa gitu kan. Dah, akhirnya saya jalan lagi gitu. Dan itu juga aneh banget, cuy. Tiba-tiba kok hilang sendiri, pundak tiba-tiba sakit, kemudian tiba-tiba hilang sendiri juga. Bau wangi yang dari pertengahan jalan nempel, tiba-tiba juga hilang sendiri. Tetapi pada waktu itu ketika saya mulai jalan, motor ini masih terasa berat. Masih seperti kayak membonceng orang gitu kan. Ya udah, pada waktu itu saya cuekin aja, saya tetap jalan gitu. Nah, di perjalanan saya coba doa-doa gitu, saya terus berdoa gitu kan sambil berpikir kenapa kok perjalanan saya jadi seperti ini gitu kan, kayak ada yang mengganggu gitu kan, penyebabnya apa gitu. Nah, pada waktu itu saya baru ngeh dan juga saya baru sadar, baru keinget juga pada waktu itu saya kan kencing di pinggir jalan di pohon yang gundul itu tanpa permisi. Nah, pada waktu itu saya juga berpikir apakah mungkin itu penyebabnya jadi terganggu. Kalaupun iya, saya juga harus gimana gitu kan mengatasinya gitu. Ya udah, di sepanjang jalan saya cuma berdoa terus gitu, sholawat, pokok berdoa terus gitu, hingga sampai di jalan yang sudah banyak penduduk gitu. Dan juga jalan itu sudah masuk wilayah Kediri. Nah, pada waktu itu saya melewati sebuah jembatan. Saya melewati sebuah jembatan. Nah, di sini juga ada keanehan. Di jembatan itu saya melihat di ujung jembatan itu dari jarak jauh gitu ya. Saya melihat ada perempuan rambutnya panjang memakai daster merah berdiri di pinggir jalan gitu. Kemudian saya melewatinya pelan-pelan dan emang seperti orang gitu, gak ada yang aneh dan kayak orang beneran gitu kan. Ya udah, saya terus jalan gitu sekitar 10 menitan gitu, tiba-tiba nggak berapa lama di depan saya melihat lagi cewek yang sama kayak di jembatan, pakai daster merah, rambut panjang, berdiri di pinggir jalan, cuy. Nah, di situ saya bingung gitu kan, agak heran juga, kok cewek ini mirip gitu sama yang saya lihat di jembatan tadi. Apakah mungkin orang yang sama? Kalaupun orang yang sama, kok cepetan dia sampainya gitu kan. Nah, di situ saya masih positive thinking, mungkin ini orang yang berbeda. Nah, nggak berapa lama saya jalan gitu, tiba-tiba sekitar 2 kilometeran lah ya, saya melihat lagi cewek itu
baju merah, daster merah, rambut panjang, persis kayak di jembatan, dan juga yang saya temui yang kedua itu berada di depan saya gitu. Nah, di situ saya merinding banget sambil baca doa gitu, dan saya berpikir mungkin ini yang saya lihat bukan orang. Karena udah 3 kali dengan baju yang sama, kan, rambutnya sama dan berdiri di pinggir jalan gitu. Dan yang bikin merinding lagi, tiba-tiba bau wangi itu muncul lagi gitu. Bau wanginya muncul lagi dan lebih nyenget lagi gitu. Seolah-olah kayak ada yang tiba-tiba ngikut gitulah bau wanginya ini gitu. Nah, di situ saya tetap baca doa, saya tambah lagi doa gitu kan. Karena saya emang udah merasa aneh gitu di perjalanan ini gitu kan. Dah, keadaan itu terus seperti itu, motor berat, kemudian bau wangi yang nempel lagi gitu kan. Juga agak merinding-merinding gitu, hingga saya sampai di jalan yang sepi, di jalan pedesaan gitu, sawah-sawah, lumayan gelap juga. Jadi jalan ini udah hampir sampai di rumah saya gitu ya. Nah, di sini gangguannya justru lebih ekstrim lagi gitu cuy. Motor itu tiba-tiba beratnya nambah cuy. Yang dari awal berat seperti membonceng satu orang, tiba-tiba motor ini kayak lebih berat lagi seperti membonceng 2 orang gitu. Jadi kayak tiba-tiba berat, gas pun juga digas kenceng juga nggak jalan-jalan gitu, jalannya masih pelan gitu kan. Dan juga bau wanginya masih ada, dan justru malah lebih nyenget lagi gitu, seolah kayak berada di depan wajah saya gitu bau wanginya gitu kan. Dan yang lebih anehnya lagi, yang lebih merinding lagi, bau pesing itu muncul lagi cuy, bau hancing itu muncul lagi gitu. Jadi ada kombinasi ini, bau hancing, bau wangi yang lebih nyengat, dan juga motor berat seperti membonceng 2 orang. Nah, di sini ada juga kejadian yang membuat seluruh badan saya merinding banget gitu ya. Tiba-tiba di jalan sepi gitu kan, di bagian leher belakang saya itu kayak ada yang menggelitik cuy. Jadi menggelitiknya kayak terkena helaian rambut gitu cuy. Jadi geli-geli gimana gitulah. Nah, di situ tambah merinding, saya tambah deg-degan, perasaan tambah campur aduk gitu kan, takut juga. Nah, pada waktu itu saya coba doa-doa, dan juga pada waktu itu saya gak berani nengok ke spion gitu cuy. Takutnya kalau saya nengok ke spion emang bener-bener ada di belakang saya gitu kan. Ya udah, akhirnya saya spion, saya miringkan, saya arahkan ke samping gitu, biasanya nggak ke spion gitu kan. Udah, saya di situ tetap jalan sambil baca doa, dan kecepatan pun juga saya tambah gitu. Nah, di situ nggak beberapa lama dengan gangguan yang lebih ekstrim ini, tiba-tiba di bagian punggung cuy, di bagian punggung ini tiba-tiba kayak ada yang nabok gitu, ada yang mukul gitulah, ada yang mukul terus nempel gitu pukulannya gitu. Jadi kayak rasanya itu kayak ada yang meluk dari belakang gitulah. Jadi nempel terus dipeluk gitu. Nah, di situ takutnya kalau ada hewan yang tiba-tiba ganggu saya, atau hewan apapun gitulah yang berbahaya yang nempel di saya gitu kan. Nah, akhirnya saya beranikan diri untuk lihat ke spion gitu kan. Ya udah, spion saya benerin, saya hadapkan ke belakang, saya cek. Nah, di sini cuy, saya baru tahu ternyata di belakang saya, pas di jok bagian belakang ini, ada perempuan. Tiba-tiba ada perempuan, rambutnya panjang, bajunya merah, serba merah, dan wajahnya rata cuy. Dan gak hanya itu aja gitu, di samping cewek baju merah ini, perempuan baju merah ini, juga ada yang berdiri sosok, baju putih, pakaian putih semua, rambut panjang, dan wajahnya rata. Jadi ada 2 sosok yang berada di belakang saya gitu. Nah, dari situ saya kaget banget kan, saya kaget banget. Langsung motor saya rem, saya sampai jatuh dari motor gitu kan. Kemudian saya bangun, saya lari terbirit-birit ke arah jalan yang sudah banyak rumah penduduk gitu. Jadi motor saya tinggal, saya lari ke arah penduduk, dan di situ ada tetangga-tetangga saya. Jadi kejadian itu emang sudah dekat dengan rumah saya gitu kan. Nah, di situ ada tetangga-tetangga saya yang masih ngumpul gitu kan, bapak-bapak. Saya minta tolong ke bapak-bapak, saya ceritain semuanya, dan saya kembali ke motor buat ngecek gitu kan. Saya cek, saya ambil motor, dan ternyata emang udah gak ada apa-apa gitu. Jadi tinggal motor saya yang berserakan di situ. Motor saya yang jatuh, kemudian barang-barang juga yang berserakan, saya ambil, kemudian saya bawa pulang gitu. Nah, setelah itu saya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah, itu ramai dengan tetangga-tetangga saya juga gitu kan.
orang tua saya juga bangun di situ, kemudian saya cerita semuanya apa yang saya alami di situ. Dan di situ juga ada salah satu tetangga saya yang ahli supranatural gitu kan. Saya cerita semuanya ke bapak itu, kemudian bapak itu menjelaskan kalau ada dua sosok yang memang dia ngikut saya gitu. Entah dari mana ngikutnya, yang jelas dia ngikut saya sampai rumah gitu. Dan tetangga saya juga bilang kalau sosok ini sepertinya marah gitu kan. Sepertinya marah, mungkin bisa saja mereka marah karena kelakuan saya yang pada waktu itu saya buang air kecil sembarangan dan tanpa izin. Dan mungkin saja itu mengenai rumah mereka sehingga membuat mereka marah gitu. Ya udah, akhirnya dari situ, dari cerita itu saya diobati, saya suruh mandi, sholat dan baca-baca doa gitu, dan akhirnya alhamdulillah bisa terbebas dari dua sosok yang mengikuti saya ini gitu kan. Nah, di sini juga ada yang aneh cuy. Perjalanan saya dari kota Malang ke Kediri itu, saya sampai rumah itu sekitar pukul 2 pagi cuy. Jadi 8 jam perjalanan saya dari Malang ke Kediri ini. Padahal biasanya itu 4 jam pun juga sudah sampai gitu. Itu pun juga sudah istirahat, sudah sama istirahat gitu kan. Dan juga selama perjalanan tadi saya juga biasa-biasa aja itu, nggak merasa lama banget juga enggak gitu. Tapi ini kok sampai rumah sampai jam 2 pagi gitu. Saya juga heran gitu kan, gangguannya sampai seperti itu gitu. Nah oke coy, itu tadi cerita pengalaman Dimas ketika dia mudik dan mengalami kejadian horor seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi bagi kalian yang suka cerita horor podcast seperti ini, silakan di like, silakan di komen juga, di subscribe, atau mungkin kalian lebih suka yang ada orangnya. Soalnya dari kemarin saya buat video itu kayak gak ada yang nonton gitu kan. Ya udah, oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.